Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'sudi wa ridaka matlubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin pemirsa Pandi ARS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan saudara-saudara dan teman-teman yang berada di rumah senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas sesuatu yang sedang viral, yakni tentang lagu Aisyah istri Rasulullah. Nah, ternyata lagu ini juga menuai pro dan kontra, terutama bagi kalangan yang mengharamkan musik. Nah, apakah musik itu haram? Benar, musik itu haram. Musik yang seperti apa yang haram? Musik yang berasal dari suara sendok yang beradu dengan piring orang yang kaya terdengar oleh orang yang miskin. Nah, itu suara musik yang haram, kata Jalaluddin Rumi. Tapi sebagian ulama juga memang benar mengharamkan musik, seperti Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Hanafi, kemudian ada Imam Hambali, kemudian Ibnu Taimiyah. Mereka mengharamkan musik berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka mengharamkannya itu karena musik itu identik dengan tarian-tarian striptease, kemudian judi, kemudian juga khamar, minuman-minuman keras. Nah, itu yang dijadikan hikmah-hikmah para ulama untuk mengharamkan musik. Nah, di dalam kajian fikih, hikmah dan alasan itu memiliki implikasi yang berbeda. Nah, kita harus tahu itu sebelum kita langsung mengambil keputusan bahwa musik itu haram. Maka kita tidak boleh menelan mentah-mentah pendapat para ulama-ulama. Kita harus kaji ulang. Kemungkinan para ulama-ulama tersebut memiliki maksud dan tujuan. Nah, jadi kita juga harus belajar yang namanya ulumul hadis. Jadi kita tahu asbabul wurudnya hadis. Kemudian dalam untuk menentukan suatu hukum, kita juga harus mempelajari yang namanya usul fikih. Jadi kita tidak bisa sembarang-barang mengatakan haram, halal, sementara kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan hal itu. Sebenarnya juga ada hadis yang menerangkan, atau ulama-ulama mengambil hadis ini sebagai sesuatu yang memperbolehkan musik itu sendiri. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Aisyah pada saat di Mina. Nah, di samping Aisyah ada dua orang perempuan menyanyi dan memukul alat musik. Kemudian Rasulullah SAW sedang menutup wajahnya dengan baju. Abu Bakar lalu mencegah kedua perempuan tersebut. Rasulullah SAW kemudian membuka wajahnya lalu berkata, "Biarkan mereka, Abu Bakar, karena sekarang adalah hari raya, yaitu hari-hari ketika kita menginap di Mina." Nah, biasanya di dalam kaidah usul fikih, pembiaran yang dilakukan oleh Rasul itu diambil hukumnya sebagai mubah, boleh.
Nah, hal ini juga pernah terjadi ketika Khalid bin Walid memakan biawak, daging biawak. Nah, ketika mereka berkunjung di suatu kerajaan, mereka dihidangkan daging biawak. Khalid bin Walid langsung menyantap daging tersebut, sementara Rasul tidak. Tapi Rasul tidak melarang Khalid untuk memakan daging tersebut. Nah, diamnya Rasul itu dianggap boleh oleh para ulama. Dan itu juga berlaku pada musik kalau berdasarkan hadis ini, karena Rasul membiarkan mereka. Kemudian juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Aisyah, saya melihat Nabi SAW menutupi saya dengan selendangnya, sedang saya melihat orang-orang Habasyah bermain musik di halaman masjid sampai saya bosan. Bayangkan usia seseorang anak perempuan muda yang masih suka bermain. Nah, kemudian ada lanjutan dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu Umar bin Khattab masuk ke kerumunan dan melarang mereka. Dia bermaksud melempari mereka dengan batu. Lalu Rasulullah SAW berkata, biarkan mereka Umar, mereka adalah keluarga suku Arfidah. Biarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa agama kita lapang. Sungguh aku diutus dengan agama yang lurus dan toleran. Nah, ketiga hadis ini bisa kita jadikan acuan dasar untuk membolehkan musik itu sendiri. Jadi agama yang dibawakan oleh Rasul itu adalah agama yang lurus dan toleran. Nah, ini seperti pembahasan saya yang pada video yang pertama yang mengatakan bahwa sebenarnya agama itu mudah. Yang membuat sulit itu adalah orang-orangnya. Nah, kalau di kalangan para ulama ada yang mengharamkan musik. Nah, ada juga beberapa ulama yang membolehkan musik. Salah satunya ya Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu memberi atau membahas bab khusus tentang mendengarkan musik dan ekstase. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bab tersebut bernama Sima wal Wajad. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan musik itu sebagai bunyian yang terstruktur atau mauzun. Nah, bunyian yang struktur itu termasuk suara-suara hewan seperti burung, kemudian suara-suara yang dikeluarkan oleh alat-alat musik seperti trompet, seruling. Kemudian suara manusia juga itu adalah bunyi yang terstruktur. Nah, kalau seandainya musik adalah sesuatu yang haram, maka suara kicauan burung itu juga haram. Nah, terkait hadis yang mengatakan musik itu haram, Imam Al-Ghazali berpendapat yang membuat musik itu menjadi haram itu bukan alat atau suara yang ditimbulkan, tapi lebih kepada faktor eksternal, yakni amr kharij. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa hikmah yang diambil dari mengharamkannya musik tersebut seperti tadi itu tarian-tarian striptease, kemudian ada khamar, judi. Nah, itu yang menyebabkan musik itu menjadi haram. Nah, ketika faktor-faktor eksternal itu tidak ditemukan, maka musik itu tidak lagi menjadi haram. Bahkan kalau seandainya musik itu bisa dijadikan sesuatu yang bisa membuat kita dekat kepada Tuhan, nah itu malah musik itu lebih dianjurkan.
Nah, saya rasa penjelasannya cukup sekian. Saya juga ingin menerangkan bahwa saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya hanya seorang teman. Ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan atau yang menciptakannya, nah saya akan berusaha untuk menemani mereka, dan itu pun kalau mereka mau ditemani oleh saya. Dan saya tidak terikat oleh aliran-aliran manapun atau komunitas-komunitas apapun. Saya tidak terikat dengan apapun itulah. Jadi saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar, dan belum tentu yang saya anggap benar juga benar, karena bisa jadi pendapat yang saya sampaikan adalah salah, dan itu juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Bisa jadi pendapat orang yang kita nilai salah itu malah adalah pendapat yang benar. Nah, saya rasa sudahlah, kita tidak perlu mempertengkarkan hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Bagaimana kita mau bersatu kalau hanya karena masalah hal yang remeh kita berbeda pendapat, kemudian sampai menyalahkan, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan. Nah, itu sesuatu yang tidak benar. Berbeda pendapat boleh, itu tidak dilarang, tapi jangan sampai perbedaan tersebut menjadi pembatas kita untuk bersatu. Yang tertawa malah orang yang di luar Islam melihat kondisi umat Islam yang saling bertentangan ini. Saya rasa cukup sekian. Apa yang saya sampaikan yang baik-baiknya boleh diambil, karena menurut pepatah Arab, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau Anda melihat siapa yang menyampaikan, saya ini bukan siapa-siapa, saya juga bukan apa-apa, tapi lihat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saudara-saudara dan teman-teman yang berada di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini, karena sekali lagi video ini bersifat ilmu. Nah, kita harus berbagi ilmu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.